Halo, selamat datang kembali di pembelajaran fisika, di mana pada kali ini kita akan membahas berkaitan dengan materi gerak parabola. Ingat, gerak parabola ini merupakan gerak suatu benda pada suatu lintasan berbentuk parabola. Nah, di gerak parabola ini nanti ada berkaitan dengan gerak lurus beraturan dan juga GLBB, di mana GLBB ini nanti aplikasinya itu pada gerak vertikal, yaitu adalah GVA atau gerak vertikal ke atas. Jadi ini gerak parabola sering disebut dengan perpaduan gerak atau memadu gerak. Nah, sekarang saya akan menggambarkan ya daripada gerak parabola. Nah, sebelumnya dibedakan antara gerak vertikal dengan gerak parabola. Ya, kalau gerak vertikal itu dia dilempar ke atas, dia terhadap sumbu Y atau sumbu vertikal. Dia tidak membentuk sudut. Tetapi kalau gerak parabola ini kita lempar, ya, memang sama-sama memiliki kecepatan awal, tetapi bedanya kalau dia gerak parabola, dia di sini membentuk sudut. Di mana sudut elevasinya nanti ini terhadap sumbu X. Nah, sekarang saya akan menggambarkan gerak parabolanya. Ini dia terhadap sumbu horizontal, ya, sumbu X, ini terhadap sumbu Y. Nah, ini sebuah benda dilempar di mana membentuk sudut elevasi alfa terhadap sumbu X. Jadi kalau dilempar berarti ini memiliki yang namanya kecepatan awal atau V0. Jadi kalau kita uraikan vektor-vektornya, ya, maka ini menjadi V0X, ya. Ini menjadi V0Y, ini dia terhadap sumbu Y, ini dia terhadap sumbu X. Di mana ini tadi ada sudut alfa atau sering disebut dengan sudut elevasi. Nah, pada titik tertinggi nanti, pada puncak, ya, pada titik tertinggi atau pada puncak nanti ini kecepatan terhadap sumbu Y-nya, ya, kecepatan terhadap sumbu Y-nya ini di sini bernilai 0, ya. V-nya sini bernilai 0. Tetapi di sini masih tetap ada yang namanya kecepatan terhadap sumbu X. Jadi kalau kita uraikan misalkan di sini ada dia namanya VY. Di sini ada Vx. Nah, kalau kita uraikan lagi di sini, ini ke bawah dia itu adalah VY, ini adalah Vx. Kemudian ini juga dia adalah si VY, sini dia adalah Vx, ya, itu penguraian vektornya. Jadi kalau nanti dibilang jarak terjauh atau jarak maksimum, ya, itu dari sini ke sini. Ini namanya adalah X maksimum atau jarak terjauh nanti yang dicapai oleh benda, ya. Kemudian kalau dibilang tadi itu adalah tinggi, titik tertinggi atau Hmax, itu yang ini. Ingat nanti Hmax, ya, pada Hmax Vy-nya itu bernilai 0, sedangkan Vx-nya itu masih ada, kecepatan terhadap sumbu X-nya itu masih ada. Oke. Nah, kemudian sekarang coba kita uraikan vektor-vektornya, ya, kita uraikan vektor-vektornya. Intinya vektornya ada V0X, ada V0Y. Jadi ingat kalau kita berbicara mengenai ini berkaitan dengan vektor, ya. Jadi kalau dia V0X ini berkaitan dengan matematika trigonometri. Jadi V0X itu sama dengan, ingat, berarti ini samping per miring. Berarti samping per miring itu hubungannya adalah cos. Sehingga V0X itu adalah V0 cosinus alfa. Sedangkan kalau V0Y berarti depan dengan miring, ya kan? Berarti depan dengan miring itu adalah sin V0 sinus alfa. Nah, inilah dia V0X dan juga V0Y. Nah, sekarang kita lanjutkan, ya. Sekarang kita lanjut kita uraikanlah ini terhadap sumbu X, di mana sumbu X itu dia memakai gerak yang dipakai di sini itu adalah GLB, ya. Pada sumbu X di sini yang berlaku itu adalah GLB atau gerak lurus beraturan, ya.
Jadi kalau pada gerak lurus beraturan, kalau kita ingat ya, rumusnya itu adalah X atau sama dengan S ya, V kali T, di mana V di sini adalah Vx. Nah, karena ini dia pada gerak lurus beraturan, berarti kecepatannya ini bernilai konstan. Berarti dengan catatan nilai Vx di sini sama itu dengan V0x. Ya, jadi kita buat, kita masukkan nih, berarti X itu sama dengan V0x dikali T. Nah, ini dia kalau ditanya itu adalah jarak ya. Nah, V0x tadi itu adalah si V0 kosinus alfa. Ingat ya, V0x itu tadi adalah V0 kosinus alfa. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Ingat ya, tadi GLB itu adalah kecepatan yang konstan sehingga Vx itu sama dengan V0x ya. Ingat, Vx ini kecepatan arah sumbu X pada saat tertentu ya. Nah, ini tadi dia terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita lanjut dia terhadap sumbu Y ya, kita lanjut dia terhadap sumbu Y. Nah, kalau pada sumbu Y, gerak yang dipakai di sini itu adalah gerak vertikal ke atas atau disingkat dengan GVA. Ingat ya, nanti kalau pada GVA ini itu ada 3 rumus yang kita pakai di sini. Jadi kita lihat aja pada video yang sebelumnya. Oke. Nah, kalau GVA di sini ada 3 tadi rumusnya. Kalau aplikasinya pada gerak parabola ya, ini yang kita pakai ini jika benda itu dilempar dari tanah. Ingat ya, di sini yang 3 ini nanti dipakai jika benda dilempar dari tanah. Nah, maka rumus yang inilah ketiganya yang berlaku. Nah, kita buat. Yang pertama itu adalah Vy dikurang sama dengan V0y dikurang GT. Nah, yang kedua itu adalah Vy kuadrat sama dengan V0y kuadrat kurang 2GH. Nah, yang ketiga H sama dengan V0y kali T kurang setengah GT kuadrat. Nah, jadi ingat yang dipakai di sini semua karena ini kan sumbu terhadap sumbu Y, maka ini adalah Vy dan V0y. Nah, V0y tadi ingat V0 sinus alfa. Jadi sini tidak saya masukkan. Jadi nanti lihat aja di sini ya. V0y itu adalah V0 sinus alfa. Nah, ini ketiga rumus yang ini dipakai jika bendanya dilempar dari tanah. Nah, tapi kalau misalkan bendanya dilempar dari atas gedung ya, jika benda dilempar dari atas gedung, berarti gedung itu memiliki ketinggian awal, kan gitu ya. Jadi benda itu pasti memiliki ketinggian awal dari yang sebelumnya. Berarti yang kita buat di sini ya, ini bedanya di sini nanti. H itu sama dengan H0, berarti kita tambah dengan ketinggian si gedung ya, H0 tambah V0y kali T kurang setengah GT kuadrat. Nah, ini dia tambahannya kalau misalkan bendanya itu dilempar dari atas gedung ya, ini bendanya itu dilempar dari atas gedung. Oke, nah sekarang kalau misalkan untuk menentukan mencapai tinggi maksimum ya, atau tadi disebutin adalah Hmax. Tadi ingat catatannya, kalau dia pada Hmax, Vy-nya itu nilainya 0 ya, Vy-nya itu bernilai 0. Jadi kita buat yang berikutnya ya, untuk mencapai tinggi maksimum ya. Untuk mencapai tinggi maksimum
Nah, tinggi maksimum tadi itu adalah si H max ya. Jadi kalau tinggi maksimum tadi, ingat syaratnya bahwa VY-nya itu bernilai 0 ya. Ingat syaratnya tadi apa? Kecepatan terhadap sumbu Y-nya di sini bernilai 0 ya. Kalau bernilai 0, nah kita substitusikanlah nanti ini ke sini. Karena yang ditanya sini kan hal maksimum, berarti yang berkaitan rumusnya itu adalah yang rumus nomor 2. Ini dipakai jika benda itu dilempar dari tanah. Oke. Nah, jadi kalau kita substitusikan, berarti tadi nih VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat kurang 2GH. Nah, sekarang VY-nya itu bernilai 0. Jadi kalau kita masukkan ke dalam, berarti ini 0 sama dengan V0Y kuadrat kurang 2GH. Nah, sekarang H di sini sudah H maksimum. Jadi kalau ini pindah ke sana, jadi positif ya. Berarti 2GH maksimum sama dengan V0Y kuadrat. Nah, kalau yang ditanya H maksimum ya. Nah, kalau ditanya H maksimum dari sini, berarti H maksimum sama dengan V0Y kuadrat per 2G ya. Jadi V0Y tadi itu adalah V0 sin alfa, atau ini samartinya nanti dengan H max ya. Ini sama dengan, kita masukkan ini tadi, berarti jadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, inilah rumus yang dipakai kalau untuk mencari tinggi maksimum ya. Ini dipakai jika mencari tinggi maksimum. Ya, ini dipakai jika mencari tinggi maksimum benda. Berarti tadi syaratnya apa? VY-nya itu bernilai 0. Jadi ingat ya. Nah, kemudian kalau misalkan nanti bendanya nanti dilempar dari atas gedung ya, kalau misalnya bendanya tadi dilempar dari atas gedung, berarti nanti ini tinggal kita tambah si H0 ya. Kalau misalkan dari atas gedung ya, berarti ini tinggal kita tambah si H0-nya. Oke, berarti ini H maksimumnya sama dengan ya, tambah H0. Berarti H0 tambah nih V0Y kuadrat per 2G. Nah, inilah kita pakai kalau misalkan bendanya itu dilempar dari atas gedung. Tinggal kita tambahkan berapa tinggi gedungnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, waktu untuk mencapai daripada si tinggi maksimum. Tadi kan untuk mencapai berapa tinggi maksimumnya ya. Sekarang waktunya, waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, berarti waktu untuk mencapai tinggi maksimum ini sering disebut dengan T max ya. Ini sering disebut dengan T max. Jadi syaratnya juga tadi kalau untuk mencapai tinggi maksimum, berarti syaratnya tadi si VY-nya itu bernilai 0 ya. Ini juga syaratnya. Nah, sekarang kalau kita cari dia ya, kita pakai rumus yang pertama yang tadi. Berarti yang pertama tadi kan ada VY sama dengan V0Y kurang GT. Nah, sekarang kalau waktu untuk mencapai tinggi maksimum, syaratnya berarti si VY-nya ini bernilai 0. Jadi kalau kita substitusikan, berarti ini 0 sama dengan V0Y kurang G kali T. Nah, sekarang T di sini sudah T maksimum karena VY-nya ini bernilai 0. Nah, kalau kita pindahkan ya, ini jadi positif. Maka T maksimum dari sini ya, T maksimumnya itu adalah V0Y per G. Jadi ingat V0Y tadi itu adalah V0 sinus alfa. Ya, kalau kita uraikan itu tetap juga
Jadi Tmax itu boleh juga sama dengan V0 sin alfa per G. Inilah waktu untuk mencapai tinggi maksimum, ya. Waktu untuk mencapai tinggi maksimumnya. Nah, kalau ditanya nanti, tentukanlah waktu untuk mencapai jarak maksimum, ya. Kalau ditanya nanti untuk mencapai jarak maksimum, ya, tinggal kita buat seperti ini. Kalau ditanya misalkan untuk mencapai waktu untuk mencapai jarak maksimum, ya, waktu untuk mencapai jarak maksimum berarti tadi ingat ya, ini saya gambar sini nanti. Nah, misalkan ini dia. Nah, jadi waktu untuk mencapai di sini, ya, waktu untuk mencapai titik ini itu adalah si V0y per G. Sini, setengahnya. Berarti waktu untuk mencapai jarak maksimum berarti dia sampai sini. Ya, berarti intinya apa? Dia 2 kali daripada si waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Berarti waktu di sini untuk mencapai jarak maksimum, berarti Tmax-nya itu sama dengan 2 kali V0y per G. Ini dia ya. 2 kali daripada si V0y per G. Nah, kemudian kalau misalkan nanti ditanya ya, kalau misalkan nanti ditanya itu adalah tentukanlah jarak maksimumnya. Ya, ini kan udah dicari nih. Ini waktu untuk mencapai tinggi maksimum sudah kita dapat. Sekarang ini waktu untuk mencapai jarak maksimum itu adalah 2 V0y per G, atau V0y-nya tadi adalah V0 sin alpha. Ya. Nah, sekarang kalau ditanya tentukanlah berapa jarak maksimumnya. Nah, yang berikutnya kalau misalkan ditanya jarak maksimum. Ya. Jadi jarak maksimum ini atau si X maksimum, ya. Kalau ditanya dia adalah jarak pada ini, berarti dia terhadap sumbu X. Sumbu X tadi itu adalah GLB. Jadi kita ingat tadi GLB apa? X sama dengan V0X kali T. Nah, sekarang ini adalah T maksimum, maka T yang kita pakai di sini itu adalah T maksimum. Nah, berarti T maksimum tadi yang di sini itu adalah yang ini. Karena tadi ini kan waktu untuk mencapai jarak maksimum, maka T maksimum yang kita pakai itu adalah yang di ini. Saya. Nah, sekarang kita coba masukkan ya. Berarti ini sudah X maksimum. Nah, V0X tadi itu adalah V0 cosinus alpha kali T maksimumnya ini. Berarti 2 kali V0y. V0y berarti itu adalah si sin alpha ya. V0y-nya berarti V0 sin alpha per. Nah, pernya apa? Ini tadi per G. Berarti ini V0 kali V0 itu adalah si V0 kuadrat ya. Berarti ini X maksimumnya, jarak terjauhnya itu sama dengan V0 kali V0 itu adalah V0 kuadrat kali 2 sin alpha cosinus alpha. Nah, ini kalau di trigonometri itu adalah sinus 2 alpha. Ini ya, 2 sin alpha cos alpha itu adalah sin 2 alpha. Ini per G. Nah, inilah yang kita pakai rumusnya untuk mencari jarak maksimumnya. Oke. Nah, ingat ya. Ini yang dipakai untuk mencari jarak maksimum. Ini waktu untuk mencapai jarak maksimum, sedangkan ini adalah waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, sekarang contoh soalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, misalkan ini soalnya. Sebuah bola dilempar dengan sudut elevasi 60 derajat dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Tentukanlah A. Koordinat benda setelah 1 detik. B. Tinggi maksimum yang dicapai bola. C. Kapan bola mencapai tinggi maksimum?
D. Kapan dan di mana bola mencapai tanah? Nah, sekarang kita buat yang diketahui ya. Berarti tadi soalnya kan ini, sebuah bola dilempar dengan sudut elevasi. Berarti diketahui sudut elevasinya, berarti alfanya adalah 60 derajat ya. Dengan kecepatan awal, berarti kecepatan awal itu adalah V0 sebesar 10 meter per sekon. Nah, yang ditanya sekarang yang bagian A itu adalah tentukan katanya koordinat benda ya. Koordinat benda saat T-nya itu sama dengan 1 detik. Ingat ya, koordinat ini kan ada terhadap sumbu X, sumbu Y. Berarti nanti koordinat ini dia X, Y ya. Nah, kemudian pertanyaan B, tentukan katanya tinggi maksimum. Tinggi maksimum tadi itu adalah si H max. Nah, dengan catatan ingat, ini benda ini dilempar dari tanah, bukan dari atas gedung. Nah, yang C, pertanyaan yang C katanya kapan bola mencapai tinggi maksimum? Kapan? Berarti ini berkaitan dengan T, waktu. Berarti ini T max. T max-nya ya pada saat dia nanti mencapai tinggi maksimum. Berarti ini pada saat mencapai H maksimum. Ya, berarti yang tadi itu yang ini. Nah, pertanyaan D, kapan dan di mana bola mencapai tanah? Berarti ditanya itu adalah T max waktu mencapai jarak maksimum dan nih jarak maksimum. Berarti T max-nya dan juga X max-nya. Jadi bedakan T max yang bagian D dan C. Kalau yang C tadi ditanya waktu untuk mencapai tinggi maksimum, berarti yang ini. Nah, sedangkan kalau yang D ditanya adalah waktu untuk mencapai jarak maksimum, maka kita pakai yang ini. Nah, sekarang kita selesaikan. Nah, kalau misalkan kita gambar ya. Kalau kita gambar, nah, ini dia dilempar dengan sudut elevasi 60 derajat. Nah, misalkan inilah, ini kecepatan awalnya V0-nya ini adalah 10 meter per sekon, di mana sudutnya ini adalah 60 derajat. Jadi nanti seperti ini. Ya. Jadi kalau kita uraikan tadi ya, langkah pertama kita uraikan dulu vektornya tadi. Berarti ini V0x ya. Tadi V0x itu adalah V0 kosinus alfa. Berarti ini sama dengan V0-nya 10, kosinus 60 itu adalah setengah. Maka dapatnya ini adalah 5 meter per sekon. Kemudian kalau V0y berarti ini adalah V0 sinus alfa. Berarti ini sama dengan 10 sinus 60 itu adalah setengah akar 3. Maka dapatnya adalah 5 akar 3 meter per sekon. Nah, sekarang kita selesaikan. Katanya tentukan koordinat pada saat waktunya itu sama dengan 1 detik. Ingat, koordinat tadi adalah sumbu X, ada sumbu Y. Nah, berarti sumbu X tadi kan ada yang GLB ya, yang ada GLB. Maka yang pertanyaan A kita jawab koordinatnya X sama dengan V0X kali T. Ini yang tadi. Nah, sekarang V0X-nya itu kita masukkan itu adalah 5. T-nya itu adalah 1. Maka ini sama dengan 5 meter. Sedangkan kalau misalkan ditanya itu adalah si Y, ya. Kalau yang ditanya Y berarti tadi Y sama dengan V0Y kali T kurang setengah GT kuadrat. Nah, kalau kita masukkan V0Y-nya berarti ini 5 akar 3 kali T-nya itu adalah 1 kurang setengah kali G-nya kita anggap 10 kali 1 kuadrat. Maka yang dapatnya adalah 5. 5 akar 3 kurang 5. Kalau misalnya kita cari ya, 5 akar 3 dikurang 5, ini dapatnya itu adalah 3,7 meter. Ya. Nah, maka koordinatnya
maka koordinatnya pada T-nya sama dengan 1 detik. Ingat ya, X, Y, berarti X-nya tadi 5, Y-nya adalah 3,7. Maka itu adalah 5,3,7. Inilah dia koordinatnya. Nah, sekarang pertanyaan yang bagian B ya. Sekarang pertanyaan bagian B. Nah, ya. Sekarang pertanyaannya yang bagian B. Nah, kalau pertanyaan yang bagian B, katanya adalah tentukan adalah H maksimum. Jadi kalau H maksimum tadi, ya, kalau H maksimum tadi itu adalah si V0Y kuadrat per 2G. Jadi V0Y-nya tadi kan ini. Berarti kalau kita masukkan, berarti ini 5 akar 3 kuadrat per 2 kali 10. Maka ini 5 kuadrat 25 akar 3 kuadrat 3. Berarti 25 kali 3 itu adalah, kalau nggak kita hapuskan ya. Ini 25 kali 3 per 20. Sama-sama lagi 5, berarti ini 4. Ini adalah 5. Maka dapat hasilnya nanti ini 15 bagi 4 itu adalah 3,75 meter. Nah, inilah tinggi maksimum yang dicapai oleh si bola. Ya, inilah H maksimumnya. Karena ini tidak dilempar dari atas gedung, maka H maksimumnya itu tidak ditambah ya. Jadi dia tetap 3,75. Nah, sekarang yang C ya, yang C. Yang C ditanya adalah tentukanlah berapa waktu maksimumnya untuk mencapai H max. Berarti yang ini. Berarti T max-nya ya itu sama dengan V0Y per G. V0-nya yang tadi kita dapat itu adalah 5 akar 3 per G-nya 10, maka dapatnya adalah 1/2 akar 3 sekon. Nah, ini dia. Kalau ditanya itu adalah waktu maksimum untuk mencapai si tinggi maksimum. Nah, sekarang yang pertanyaan yang bagian D, ya, kalau yang bagian D ditanya adalah T max untuk mencapai jarak maksimum, berarti kita pakai ini. Berarti T max-nya ini 2 kali V0Y per G, atau 2 kali yang untuk mencapai tinggi maksimum tadi. Berarti ini 2 kali setengah akar 3. Berarti dapatnya ini adalah akar 3 sekon ya, waktu untuk mencapai jarak maksimum. Nah, kalau ditanya X maksimum berarti tinggal kita substitusikan. Berarti X maksimumnya sama dengan nih V0 kuadrat. Nah, kita masukkan ya V0 kuadrat, berarti 10 kuadrat kali sinus 2 alfa. Berarti sinus 2 kali 60 itu adalah sinus 120 dibagi 10. Berarti ini habis 1. Berarti X maksimumnya sama dengan 10 kali sinus 120, itu nilainya adalah sama dengan sinus 60, berarti setengah akar 3. Berarti kali setengah akar 3, maka dapatnya 5 akar 3 meter. Inilah dia untuk mencapai jarak maksimumnya. Ya, waktunya tadi adalah 3 sekon, jarak maksimumnya tadi adalah 5 akar 3. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 2 ya, contoh soal yang nomor 2. Nah, ini bedanya nanti ini benda ini dilempar dari atas gedung. Jadi soalnya seperti ini. Sebuah peluru ditembak dari atas gedung dengan titik koordinat 0,400 meter yang memiliki kecepatan awal 90 meter per sekon dengan sudut elevasi peluru 30 derajat. Maka tentukanlah tinggi maksimum yang dicapai peluru dan jarak mendatar peluru ketika sampai di tanah. Nah, berarti dari soalnya tadi dikasih tahu bahwa titik koordinatnya
itu adalah 0,400 meter. Berarti X-nya itu adalah si 0 ya, Y-nya itu adalah si 400 meter. Nah, kecepatan awalnya itu adalah 90 meter per sekon ya. Inilah kecepatan awalnya 90 meter per sekon, di mana sudut elevasinya itu adalah 30 derajat ya. Di mana sudut elevasinya itu adalah 30 derajat. Nah, tentukanlah katanya tinggi maksimum dan jarak mendatar peluru ketika sampai di tanah. Berarti yang ditanya itu adalah si tinggi maksimum. Berarti itu adalah si H maksimum ya. Kemudian ditanya adalah jarak maksimum yang sampai ke tanah. Nah, ini ditanya. Nah, sekarang kita selesaikan ya. Berarti dia kan koordinatnya 0,400. Berarti terhadap sumbu X-nya itu adalah si 0, yang titik koordinatnya terhadap sumbu Y itu adalah 400, di mana kecepatan awalnya katanya adalah 90 meter per sekon, sedangkan sudut elevasi yang dibentuk itu adalah 30 derajat. Jadi ini kita uraikan aja dulu vektornya tadi. Kalau kita uraikan berarti ada V0x. Berarti V0x tadi adalah V0 kosinus alfa. Berarti V0-nya tadi adalah 90 kali kosinus 30. Kosinus 30 itu adalah setengah akar 3, maka dapatnya adalah 45 akar 3 meter per sekon. Kemudian kalau dia V0y, berarti ini sama dengan V0 sinus alfa. Berarti V0-nya tadi adalah 90, sinus 30 itu adalah setengah, maka dapatnya ini adalah 45 meter per sekon. Nah, kemudian kita cari yang selanjutnya adalah tinggi maksimum, tapi ini dia dari atas gedung ya. Maka pertanyaannya bagian A itu adalah si H maksimum ya. Yang pertanyaan A itu adalah si H maksimum. Maka H maksimum tadi ya, kalau dilempar dari atas gedung berarti sama dengan H0. Nah, berarti ada ketinggian H0. Nah, di mana tadi ketinggian H0-nya itu adalah si tinggi gedung, yaitu adalah 400 meter. Maka si H0-nya di sini itu sama dengan H max-nya itu sama dengan H0 ditambah V0y kuadrat per 2G. Ya. Berarti H0-nya itu kita masukkan adalah si 400 ditambah V0y. Tadi itu adalah 45 kuadrat per 2 kali 10. Nah, kalau kita bagikan nanti ini ya, hasilnya itu adalah 501,25 meter. Nah, inilah tinggi maksimum dari tanah. Ya, dengan catatan tadi ditambah dengan tinggi gedung 400. Nah, sekarang pertanyaan B. Pertanyaan B-nya tadi adalah berapakah jarak mendatar peluru ketika sampai di tanah? Berarti kalau sampai di tanah otomatis ketinggiannya itu adalah 0. Jadi ingat syaratnya, berarti ketinggian akhirnya nanti itu adalah 0 karena dia sampai dengan tanah, tidak lagi memiliki yang namanya ketinggian. Ya, berarti kita masukkan juga ke rumus yang tadi ya. Yang ini. Yang tadi ada H sama dengan H0 tambah V0y kali T kurang setengah GT kuadrat. Maka harus kita cari dulu berapakah waktu si peluru itu untuk sampai ke tanah. Ya. Nah, H0 hanya sini kan 0. Jadi 0 sama dengan H0-nya 400 tambah V0y 45 kali T kurang setengah kali 10 kali T kuadrat. Maka ini habis nilainya adalah 5. Nah, ini semuanya bisa kita bagi 5, maka dapatnya T kuadrat ya. Nah, T kuadrat ya. Ini langsung saya pindahkan ke sana ya, negatif pindah ke sana jadi positif ya. Ini nanti positif ke sana jadi negatif. Berarti kurang 9T ya, 45 kurang 5 kan 9T ya.
Ini positif pindah ke sana. Jadi kurang 400 bagi 5 berarti itu adalah 80. Itu sama dengan 0. Jadi dia persamaan kuadrat. Jadi kalau dia persamaan kuadrat ya, jika dikalikan itu adalah 80, jika dijumlahkan itu adalah dia minus 9. Maka berapa itu? Maka T kurang 15 ya, dan T dikurang 6 ya, tambah 6 ya. 80 ini minus 9. Oke, ini sama dengan 0. Jadi kalau ini kita cari, berarti T kurang 15 sama dengan 0. Berarti T ini sama dengan 15 sekon. Ini T tambah 6 sama dengan 0, maka T nya sini sama dengan minus 6. Maka ini dia tidak memenuhi karena dia negatif. Maka kita pakai waktunya itu adalah yang 15 sekon. Nah, sekarang ditanya adalah jarak maksimumnya. Berarti langsung kita masukkan X maksimumnya. Kalau dia terhadap mendatar tadi kan ada GLB ya. Berarti ini sama dengan V0X dikali T. Nah, V0X-nya tadi berarti adalah si 45 akar 3. T-nya tadi adalah 15. Jadi kalau kita kalikan 45 kali 15 itu hasilnya adalah 675 akar 3 meter. Nah, inilah dia bedanya kalau misalkan benda itu dilempar dari atas gedung dan juga kalau dari tanah. Bagaimana pemaparan kita hari ini? Semoga mengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya.